belajar tentang beriman kepada malaikat Allah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk kepada materi makna beriman kepada malaikat Allah dan tugas-tugasnya, Bu Guru akan menontonkan sebuah video. Ini video malaikat dan tugasnya. Ditonton biar cepat hafal. Bentar, nanti tak di situ. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang makna beriman kepada malaikat Allah. Maknanya di sini di buku paket bisa disimak di buku. Nah, itu ada 3. Coba dibaca nomor 1. Baca kamu. Nih. Sini deh. Nomor 1. Meyakini malaikat itu ada meskipun keberadaannya tidak bisa dilihat. Nah, kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun keberadaannya itu tidak bisa dilihat, karena malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi nggak bisa dilihat. Nomor 2. Meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Nah, malaikat itu makhluk ciptaan Allah, tapi yang disembah tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3. Meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya nur, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas tertentu. Nah, seperti tadi yang Bu Guru katakan bahwasannya malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat itu tidak seperti kita, tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak lapar. Dan malaikat itu memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas tentang tugas-tugas dari malaikat Allah. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu tugasnya menyampaikan rizki. 3 ada malaikat Raqib. Malaikat Raqib tugasnya mengawasi dan mencatat amal perbuatan manusia. Terus ada malaikat Atid, ini temannya malaikat Raqib, yaitu mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Lalu ada malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Lalu ada malaikat Israel. Malaikat Israel itu yang mencabut nyawa. Ada Mungkar Nakir. Mungkar Nakir bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. Lalu yang terakhir ada malaikat Israfil, meniupkan sangkakala ketika kiamat nanti. Nah, selanjutnya ada kita menerima keberadaan malaikat itu dengan cara bagaimana? Dibaca lagi. Nih, kamu dulu, siapa dik namanya? Aku. Gita nomor 1. Keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan
ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Nah, jadi kita itu dalam setiap berbuat baik atau mau berbuat buruk harus ingat bahwasanya ada malaikat yang mencatatnya. Di sebelah kanan ada malaikat raqib, sebelah kiri ada malaikat atid, malaikat raqib yang mencatat perbuatan baik kita, kalau malaikat atid yang mencatat perbuatan buruk kita. Jadi ketika kita akan melakukan suatu perbuatan harus selalu mengingat bahwasanya ada malaikat yang mengawasi. Nomor 2 sekalian, nanti nomor 3-nya Banyak mengingat kematian. ya, selalu mengingat kematian. Nanti kan di dalam kubur juga ada malaikat mungkar nakir yang akan menanyakan. Lalu nomor 3, kamu yang baca. Dengan mengerjakan perbuatan yang melakukan Pelakunya pelakunya didoakan para kerabat malaikat Allah. malaikat Allah. Misalnya Misalnya, itu loh, jujuk. Mengunjungi karib. Nah, seperti itu kita harus menuntut ilmu seperti belajar saat ini, mengunjungi karib dan kerabat, mengunjungi teman. Itu karib itu teman, tidur dalam keadaan suci dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Nah, ini perilaku tadi. Kita harus selalu senantiasa bersedekah atau peduli menolong sesama. Itu termasuk bentuk kita meneladani atau beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai sesama. Pokoknya kita itu harus selalu berbuat baik kepada siapapun dan selalu mematuhi perintah-perintah Allah. Itu penjelasannya. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Ada yang ditanyakan enggak? Enggak ada. Sudah paham belum? Tadi malaikat raqib yang mencatat perbuatan kita yang baik atau buruk? Baik. Kalau yang buruk, malaikat siapa yang mencatat buruk tadi? Malaikat itu kan ada dibaca. Tadi itu kan ada malaikat yang mencatat perbuatan buruk. Siapa? Malaikat atid. Nah, pinter. Nah, sekarang kita akan main game. Mau main game. Gamenya yaitu puzzle. Ini puzzle namanya. Nanti adik-adik tak kasih ini. Nih. Banyak ini. Terus dicari pasangannya di sini ya. Malaikat Jibril itu tugasnya apa? Seperti itu ya. Tak kasih 5 karena ini jumlahnya itu 10. Ini kita 5. Random aja. Dicari dulu. Kalau udah ada yang tahu terus maju ke depan satu-satu ya. Siapa yang maju saya? Dipikir dulu, dicari itu yang mana. Kan itu tinggi. Dah. Ini toh jawabannya ada di sini tadi toh, sama dibaca toh.
ketemu belum? Mana yang belum? Pon. Pon, ya coba maju. Maju sini. Sebentar. Itu kamu geser nah. Pencet. Wes, nah. Mana siapa? Di. Nah. Siapa itu? Dibaca dulu. Tadi yang pertama siapa? Malaikat. Malaikat Mikael memberi rezeki pada umat manusia. Terus Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. terus Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Malaikat Raqib meniup sangkakala. Malaikat Nakir menanyakan amal di kubur. ini salah, yang meniup sangkakala bukan malaikat rokib. Pindah dulu. Malaikat rokib itu yang mencatat amal perbuatan baik. Mana? Nah, amal baik. Sudah, saya tak kasih reward hadiah buat kamu. Nah, kasihnya kasih 2, 1, 2, sama-sama. Yo sekarang siapakah itu? Malaikat mungkar. Nggak pas, berarti salah itu, bukan itu. Malaikat mungkar ini siapa? Dek. Nah. Malaikat mungkar itu pasangannya malaikat nakir. Malaikat nakir ini apa? Malaikat nakir menanyakan amal di kubur. Berarti malaikat mungkar apa? Sama ini loh, yang ini. Nah, malaikat mungkar dan nakir menanya. Itu apa? Itu apa? Malaikat atid. Malaikat atid itu sama kayak malaikat rokib. Apa? Ya, mencatat amalku. Itu siapa, dibaca sih? Malaikat Malik. Malaikat Malik. Malaikat Malik apa tugasnya? Kebalik dibaca sih. Apa? Nah, dibaca tadi yang ditempelkan di apa ya? Malaikat Nakir menanyakan amal di kubur. Di malaikat Malaikat Israfil meniup sangkakala. kakala meniup
neraka. Ini dulu. Malaikat muka menanyakan amal di kubur. Terus mana tadi? Malaikat atik. Malaikat atik mencatat amal buruk. Nah, sudah. Ini tak kasih. Sudah semua. Nah, duanya. Makasih. Nah, setelah kita bermain puzzle dan pelajaran hari ini, kita sudah tahu makna beriman kepada malaikat Allah, lalu tugas-tugas malaikat dan perilaku-perilaku kita yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Tadi ada apa? Selalu bersedekah, lalu gemar berkunjung kepada teman-teman, terus ada menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mungkin itu yang bisa Ibu Guru sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada perkataan yang salah mohon dimaafkan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Berdoa dulu sebelum mengakhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi